Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Edwin Cono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas mengenai pernyataan yang berkembang di masyarakat mengenai cacing tanah, yang mana di masyarakat banyak mempercayai bahwa cacing tanah itu bisa digunakan untuk obat demam tipoid. Apakah benar pernyataan ini? Kenapa pernyataan ini bisa berkembang begitu luas di masyarakat? Untuk itu saya akan mencoba membahas topik ini secara berurutan. Kita coba membahas apa itu cacing tanah, kemudian apa yang ada di dalamnya, terus apa manfaatnya. Kemudian kita membahas tentang tipes atau demam tipoid, apa itu demam tipoid, apa penyebabnya, dan bagaimana cara pengobatannya. Untuk sahabat sehat yang belum subscribe, pencet tombolnya. Dalam kehidupan sehari-hari saya sering menemui masyarakat yang mempercayai bahwa cacing tanah ini memang ada manfaatnya untuk pengobatan demam tipoid. Saya sering ngobrol dengan mereka. Kadang-kadang mereka sering menyampaikan pernyataan ini secara lugas bahwa mereka hanya percaya dengan obat cacing. Kalau mereka menderita tipes, mereka minum kapsul cacing, mereka pasti sembuh. Kadang ada yang mengatakan bahwa mereka sudah berobat ke beberapa tempat, tidak ada hasilnya, terakhir mereka minum kapsul cacing, mereka sembuh. Untuk itu saya mencoba membahas topik ini secara khusus tentang cacing tanah ini. Cacing tanah, kalau dalam bahasa Latin disebut lumbricus, ini setelah dilakukan banyak penelitian, di dalam senyawa ekstrak cacing itu ada senyawa fenol. Senyawa fenol ini sifatnya bisa untuk antiinflamasi, juga bisa mengurangi panas. Tapi di dalam senyawa ekstrak cacing ini tidak ada antibiotiknya. Di sini kata kuncinya, ekstrak cacing tidak ada antibiotiknya, tapi ada senyawa fenol yang bisa digunakan untuk pengobatan peradangan atau inflamasi dan sedikit antipiretik. Kemudian tipes itu apa? Tipes adalah suatu penyakit infeksi yang gampang menular yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang disebarkan bersama makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang sehingga bakteri menyebar ke seluruh tubuh. Demam tipoid ini gampang sekali menular. Karena apa? Karena bakteri Salmonella typhosa yang sudah masuk ke tubuh, maka dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Lalu apa gejala dari demam tipoid? Gejala utama adalah panas yang semakin lama semakin tinggi. Bahkan suhunya sampai 40 derajat Celcius. Besar adalah pada pencernakan yang kemudian menyebar ke seluruh bagian tubuh. Maka gejalanya juga bersifat general. Bisa pada pencernaan, tapi juga bisa mengganggu pada organ tubuh yang lain. Yang utama adalah bisa menimbulkan diare, kadang muntah, bisa kembung, bisa nyeri tubuh seluruh tubuh, keluar keringat dingin, badan sakit semua, bahkan pada orang tertentu juga menyebabkan muntah. Pada kondisi yang sangat parah, maka orangnya bisa sampai mengingau karena panas terlalu tinggi, bahkan setengah pingsan, matanya sedikit terbuka dan lemas sekali. Lalu bagaimana pengobatan dari demam tipoid ini? Yang utama pengobatan hanya dengan antibiotik. Tanpa antibiotik, maka demam tipoid tidak akan pernah sembuh. Ini kata kuncinya. Pengobatan dengan antibiotik. Sedangkan cacing tanah tidak ada antibiotiknya. Dengan penjelasan ini maka dapat dipastikan bahwa cacing tanah tidak bisa digunakan untuk obat demam tipoid. Lalu bagaimana kondisi ini atau isu ini atau keyakinan ini bisa berkembang di masyarakat? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, seseorang yang menderita demam tipoid itu sudah dapat pengobatan yang tepat, benar. Tapi karena penderitanya kurang sabar, sebenarnya dia sudah mulai sembuh karena sudah dapat antibiotik yang tepat. Terakhir dia minum obat cacing. Jadi memang sudah waktunya sembuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa jadi penderita tersebut bukan menderita demam tipoid, tapi terinfeksi oleh virus yang sifatnya self-limited, yang artinya bisa sembuh sendiri. Sehingga ketika dia minum ekstrak cacing,
yang mempunyai sifat antiinflamasi dan antidiuretik, memang panasnya sedikit turun dan dia sembuh sendiri, bukan karena ekstrak cacingnya. Bahkan banyak laporan orang-orang yang mengkonsumsi ekstrak cacing yang mereka buat sendiri itu menimbulkan gangguan yang lain. Utamanya adalah muntah dan diare. Itu bisa jadi kaitannya dengan cara memprosesnya yang mungkin kurang higienis. Karena banyak yang menyampaikan ke saya bagaimana cara mengelola cacing itu. Ada yang bilang ngambil di pekarangan, cacing dibersihkan perutnya, kemudian digoreng, kemudian dikonsumsi dengan nasi. Ada juga yang hanya dibersihkan perutnya, digoreng kering, di blender, kemudian dicampur dengan madu, langsung dikonsumsi. Nah, bisa jadi karena cara pengelolaan yang tidak tepat menimbulkan bau yang tidak nyaman sehingga bisa menimbulkan muntah dan diare. Jadi kesimpulannya secara ringkas, cacing tanah tidak bisa untuk obat demam tipoid. Cukup sekian informasi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.